kita harus melempar bola untuk menggiring nalar mereka. Jadi kalau saya enter their mind and squeeze, masuk ke pikiran mereka. Lu setelah main musik, kemudian zaman bergeser seperti orang Latin bilang tempora mutatur est not mutamur in illis. Ketika zaman maka jadi manusia lu harus ikut berputar, jangan stuck begitu saja. Itu putar otak ya? Iya, harus berputar. Kalau zaman berputar tiga saya, zaman dulu saya suka pakai cut bright. Nah, anak-anak yang sekarang pakai pensil celananya itu ikutin kita kan, kita dari dulu pakai nomor gitu. Setelah cut bright kita pakai nomor cat. Zaman muda dulu. Nah, sekarang udah usuk. Nah, zaman berputar, maka manusia ikut berputar juga. Yang itu tadi. Jadi saya pikir 20 program bina usaha adalah bagian daripada study club, membedah buku, kemudian memilah-milah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan musik seperti apa. Dulu ketika provider seluler membutuhkan orang-orang yang memotong lagu untuk menjadi runback tune, itu salah satu juga buat mereka. Betul kan? Maka di sini disiapkan studio recording ala kadarnya untuk belajar merekam, memotong lagu-lagu, itu sudah lama di sini. Ada studio komputer sederhana untuk foto editing, video editing, kemudian studio foto. Disiapkan semua itu untuk belajar. Studio recording ada. Ya, ada semua. Makanya nah, gitu. Sobat Milky ini Kang Hendar ini salah satu pemenang yang mendapatkan penghargaan dari Bupati ya. Penghargaan apa ya? Dari pemerintah, penghargaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Ekonomi kreatif itu ya? 2018. 2018 dari Bupati Bandung ya. Karena lokasi Slogi ini masuknya wilayah perbatasan Kabupaten Kodia dan Kota Bandung. Orang daerah ya. Jadi Kabupaten Bandung yang ngasih penghargaannya. Ini yang unik nih, ada yang unik. Ketika mereka harus pergi keluar kota atau di Bandung, main di hotel. Kan mereka tuh orang-orang yang nggak pernah nginjak kafe, nginjak hotel. Wow, itu sudah ceritanya. nanti harus ada bang. Kita ya. Itu keserian bisa. Ketika harus pakai mandi, pakai shower, ya kan? Banyak lah. Dan saya merekamnya itu, kalau Slogi itu paling suka rekam jejak dari dulu. Coba Slogi dari dulu, dari 96 sudah menggunakan taping, pakai handycam ala kadarnya. Dari 96, buktinya ada kok videonya. Udah menggunakan, begitu musim platform udah memulai dengan streaming. Karena KPKP, dimanapun KPKP membutuhkan band satu, foto. Makanya kita ada studio foto. Kedua, video show atau video lagi main, tidak membeli band, kucing dalam karung. Itu semua di negara manapun pasti mana lihat link videonya, mana foto profilnya. Makanya kita adakan itu semua gitu. Jadi kalau sekarang musim streaming, kita senang gitu loh. Dulu asal bawa batur gitu loh. Itu usaha-usaha itu dijalankan oleh anggota-anggota Slogi. Misalnya travel gitu. Ya dulu travel itu dijalankan saya sebetulnya. Jual apa gitu di travel. Ada orang yang ngurus, namanya Al, sok urus. Cuman karena garasi nggak ada dan sebagainya, kita lempar dulu. Tapi masih pengen gitu. Ada teman-teman yang main di travel bawa anak band ke Jakarta, kadang-kadang ke Medan, naik bis, sehingga dia berkembang. Gitu kan? Itu teman yang punya travelnya jadinya. Karena ada yang punya sound, ada yang saya ajarin nih ke sound, belajar sound system, mulai dari sound system untuk elektron, untuk kawinan,
lighting, semua itu memungkinkan kan sebenarnya. Iya. Pemain band kalau dia jadi operator lighting, kebayang dia tahu beat. Harus bagaimana nih lampu gitu. Iya. Seperti itulah. Jadi saya pikir sanggar seperti ini saya pernah mengajukan bagaimana kalau di Indonesia 33 provinsi semuanya misalkan punya sebuah workshop. Tapi programnya harus gratis. Nah saya juga soal. Jadi teman-teman untuk Milky ini satu problem punya. Saya tidak ngatur keuangan mereka kok. Begitu ditransfer bagikan, nanti mereka juga udah tahu. Oh kata manajemen KP udah ditransfer, mereka juga tahu kok. Jadi bukan saya untuk kekayaan saya. Enggak lah, mereka tahu. Dan mereka jumlahnya bakal tahu. Nggak mungkin disembunyiin. Mereka bisa mainnya nih, misalkan mereka main di Lombok, dia ngobrol kok sama manajemen Lombok. Jadi nggak bisa cincang. Fair ya. Di mata saya fair. Cuma ada fee management kan. Bukan fee management itu. Saya udah ngomong dari awal. Kan workshop ini, bukan manajemen artis. Kalau manajemen artis 30% Ya, dong. ya. Boleh tanya dimanapun ya, kecuali di Inggris benar 40% dulu. Jadi kalau saya kebagian satu honorarium, saya ngomong dulu ke KP. Ini sama dengan manajemen dari saya itu satu itu. Nah ada juga kalau anak band itu udah biasa, wah mending langsung. Jadi duitnya langsung itu biasa, biasa tukang cengek gitu, mending mau langsung ke tukang cengek di Kebona, udah biasa itu. Ya kalau mau begitu silakan gitu. Iya kan ada pasti gitu. Oh ya pasti atau ada. Jadi yang tadi itu tempora mutatur es not mutamur ini list ketika zaman berputar dia mah nggak mau berputar gitu maksudnya. Ada aja gitu. Tapi itu hak dia. Hak kesenimanan dia, pola pikir dia nggak jadi masalah buat saya. Silakan aja. Begitulah. Nah itu kalau yang ikut ngurusin Slogi foto studio, yang ikut ngurusin Slogi kuliner itu main bandnya berhenti atau gimana? Berhenti. Oh berhenti. Seperti Biasanya yang udah nikah ya? Enggak, berhenti ada pilihan. Jadi gini, pilihannya kamu mau di sini enggak atau main band, nggak keburu kamu jadinya. Kayak Agus kan main drum tuh. Biar dia fokus aja. Ya, akhirnya fokus. Jadi, nah saya bahagia kemarin Agus datang ke sini udah istirahat. Jadi dia buka di sana seperti kita. Oh foto studio. Foto studio, Video editing. Iya. dan udah kerjasama dengan beberapa sekolah jadi sana. Nah itu kalau buat perempuan misalnya nikah, hamil, punya anak, boleh main band lagi atau lagi hamil main band boleh nggak? Ya, Gitu? sebetulnya begini ya. Kalau pada saat belajar orang tuanya itu ikut bergabung berdoa semoga anak saya bisa jadi nyanyi menghasilkan uang. Iya. Kalau mereka mau putuskan doa-doa itu pekerjaan dia, itu urusan mereka saya bilang. Silakan nggak sayang, lu belajar dari awal gitu. Iya. Kalau mau berhenti, kalau ekonomi memadai, lu berhenti aja. Kalau tidak memadai, boleh cari duit di situ. Kalau dari saya aja. Yang paling berat apa? Kita tidak bisa memberi ke mereka ADART karena saya bukan agensi. Rule and regulationnya nggak bisa karena saya bukan agensi. Saya workshop. Jadi azasnya ajas Keluarga. kepercayaan aja, kekeluargaan gitu ya? Iya, Pakai dasarnya. kita itu biasanya kalau pekerjaan dikontrak dengan hitam di atas putih pun bisa ignore, bisa dihindari. Kalau kontrak batin kan keren sebenarnya. Kamu itu sahabat, teman. Kalau kamu mau jalannya pergi dan begitu saja terserah kamu. Iya. Cuman itu aja. Itu juga nasihat bapak saya sih. Ya, satu lagi nih Slogi ini yang saya lihat ya, kalau di luar terutama vokalis yang lulusan Slogi, alumni Slogi itu kayak pakai lengkap yang kostumnya keren, stage act-nya, gayanya bagus. Itu di mana dididik emang di sini? Ya kalau masalah kostum mungkin kalau kita searching band dunia siapapun itu boleh searching kostum Scorpion, kostum Bon Jovi misalnya. Itu dulunya mereka memakai kostum yang betul-betul konsep. Semua lah, coba baca sejarah Aerosmith kostumnya seperti apa, Rolling Stone seperti apa. Kalau kita memang pakai kostum itu merasa kita dibayar,
Jadi dengan hargain yang bayar ya. ngegarin yang bayar, kemudian jangan seperti mau main-main. Iya. Jadi kepaksa kita memakai kostum sebagai label bahwa band ini memang mau belajar serius. Satu. Kalau masalah koreo, kita pernah mentornya adalah juara line dance di Antep dulu, namanya Rico, pernah mengajarkan anak-anak semua. Saya minta bantuan mereka. Jadi Awalnya dulu. ya kalau misalkan ada Denus punya paman Cipto pernah juara kedua se-Asia untuk rock and roll. Saya juga belajar sama mereka bagaimana joget rock and roll untuk pembentukan koreo dari line dance 4 bentuk itu koreo yang diajarkan Rico. Maka saya pernah bikin event juga namanya line dance bersama teman-teman Rico. Ternyata anak band bisa. Jadi akhirnya koreo merupakan jadi sebuah kewajiban karena main band di dunia kafe waktu terutama 3 sesi supaya tidak jenuh saja. Maka variety programnya, 1 kostum, kedua koreo, ketiga gimmick. Ini ada gimmicknya juga ada ya. Gimmick harus ya mungkin. Gimmick tuh bagian daripada supaya menghilangkan kejenuhan main 2 bulan 3 bulan, masa gitu-gitu aja. Iya betul. Itu Ada mungkin ada dasarnya. kostum Batman. Nah, gini, kalau kostum itu mengikuti zaman. Yang tadi yang mengikuti zaman jangan diem aja gitu. Ketika musim di film film superhero, Avengers misalkan, kostum itu menjadi sebuah cosplay. Cosplay ini menjadi pemandangan sehari-hari anak-anak atau bapak-bapak penonton, maka band juga boleh menggunakan itu. Boleh menggunakan itu. Tapi bukan berarti kan, saya lihat soalnya kayak misalnya vokalisnya aja, misalnya vokalisnya Ica misalnya ya, main di luar di Slogi di band apa, kostum juga udah luar biasa gitu, dia nggak pernah asal-asalan gitu, jadi memang udah terbentuk di sini ya. Jadi bahwa gini, dia harus kostumnya panggung gitu. Dulu konon kalau kita mau membeli sepatu yang mahal, celana kulit yang mahal, jaket kulit yang mahal, kita tidak mungkin bisa beli. Makanya saya jualan sebelum ada Cimol, saya jualan jaket kulit, ada 1000 jaket kulit bermacam-macam, saya ngambil dari namanya dunia second gitu. Anak-anak band yang mau long trip, jujur aja, pertama DP itu beli kostum. Saya wajibkan, nggak ada beli yang mahal-mahal second. Kalau ada di keranjang Matahari misalkan, ada keranjang tank top 7 ribuan, mereka belinya 10. Saya ajarin mereka beli yang murah-murah gitu. Artinya bukan berarti murah jelek ya, Bukan, tapi asal gaya aja. jadi di panggung itu harus glamor di memang. panggung itu karena ada lighting, kemudian ada sense of eye catching. Ilmu nih. Jadi orang menangkap ini yang di sebelah saya tidak berpakaian seperti itu, maka mereka itu adalah artis ya. Iya benar. Jadi The Beatles kenapa harus mulai dari lifestyle? Golfnya Beatles, sepatunya Beatles, blazernya Beatles, menjadikan ciri khas dia, ikonik dia. Karena orang yang memakai kostum bermain band, versi saya adalah orang yang membedakan mana penonton Dan mana pemain, iya benar. gitu loh, dan mereka dibayar gitu. Iya. Jadi maksudnya ada perjuangan ke arah situ. Iya. Gitu. Ini dari kacamata standar entertainer di luar negeri pun dulunya pada pakai kostum, bukan The Beatles aja. Ingat Slank kan ada dalam orkes Sakit Hati, dia pakai kostum kok, bikin kostumnya. Iya. Nggak jadi masalah. Buat yang nggak pakai kostum juga nggak apa-apa. Tapi ini kita ya disaranin pakai kostum. Walaupun nggak pakai kostum tapi minimal rapi lah ya, dan apa ya, dan gaya panggung gitu, glamor ya. Iya, itu. Soalnya kalau misalnya ini nih band nih personelnya pakai sendal gitu kan nggak enak juga lihatnya ya. Karena yang kita mau menghibur orang yang kita tuh kafe ini
mendapatkan uang dari penonton yang bisa membeli produknya, food and beverage, makanan dan minuman. Medianya nonton musik gitu. Jadi terpaksa kita harus benerin. Ya, kan saya dengar dulu Ahendar juga sampai misalnya cewek nih yang masuk sini misalnya mau belajar di sanggar sampai gaya potongan rambut, kalau yang pendek harus pakai high heels itu mau diajarin ya. Itu karena saya punya sense of art. Kita jujur aja, manusiawi aja. Kalau orang yang gitu, ketika di panggung jadi saya usahakan mereka coba pakai high heel, kemudian pakai boot supaya mereka percaya diri, menumbuhkan percaya diri ketika penyanyi temannya agak tinggi supaya tidak timpang. Nah itu saya tumbuhkan semangat. Jadi how to solve the error, ketika ada dianggap error itu mereka jadi tidak pede. Saya harus ada solusi dong. Mereka kan belum pernah pakai high heel, diajarin dulu kan. Jadi kalau di sanggar Slogi, orang yang baru masuk itu kira-kira tiap hari harus 4 kali keliling dari situ sampai sana, bolak-balik pakai sepatu high heel atau boot. Kemudian latihan loncat pakai high heel, loncat pakai. Kenapa? Kalau nyanyi mereka performing kesana kemari dengan high heels efektif. Ya tidak membiasakan. Dijalikeun kan celaka. Lagu misalkan lagu Van Halen judulnya Jam. Kita jam ngajeluk terus terbalik deh gimana? Dianapin namru gitu kan. Terus saya banger juga harus latihan. Orang kalau dulu zaman rock itu rambutnya terus sigatrio macan gitu lah. Begini. Emang itu sakit kepala, leher kalau nggak berlatih. Jadi saya wajibin bawa ke pantai latihan. Duduk latihan. Ajep. Gitu. Memang kalau nggak latihan gimana sih? Semua juga nggak akan mampu lah melakukan apa. Seperti kita yang nggak pernah latihan terus fitness 1, 2 isuknya gerik, besoknya sakit tuh. Makanya rutin latihan itu menurut saya. Ya tapi memang bagus karena memang kalau nggak gaya panggung, tidak berkostum panggung juga apa bedanya penonton ya. Jadi ya itu dari sisi kita ya. Emang nggak bagus. Apalagi sekarang kan ada media baca banyak di gadget. Jadi bacalah orang lain. Kita mau mencemoohkan siapapun boleh. Tapi orang yang maju itu yang memang profesional, tapi kita belajar aja. Masalah ketidakmampuan mah ya boleh baju bekas aja lah gitu. Tapi yang eye catching. Ya, artinya kan glamor nggak harus mahal gitu kan. Glamor tidak harus mahal, glamor tidak harus bermerek, glamor tidak satu lagi tidak harus baru. Asal disusul, disetrika aja. Ya, saya pernah Slogi Band itu pernah beli dari tukang pikul pakaian bekas, kain bekas. Mereka bilang ini belinya di mana? Oh, di Plaza Indonesia misalnya. Padahal begitu dipakai, ibu-ibu pakai juga BH itu. Pernah jadi banyak. Kalau dari Slogi mah ya, sobat-sobat, kalau dari Slogi itu paket lengkap. Vokalis itu paket lengkap. Suara udah pasti bagus, kostumnya keren, stage act-nya juga keren. Itu kalau misalnya ada nih vokalis perempuan kan harus good looking gitu ya. Terus misalnya tidak bisa menahan pertambahan bobot tubuhnya jadi gendut itu kan jadi jelek. Itu ada di ini nggak? Ya ada memang. Diajarin. Ayo bawa kelek oke di warah gitu ya kan? Ya. Jadi gini, kalau ini cerita dulu ketika semua zamannya Odorono itu kalau sekarang Rexona. Odorono itu adalah Rexona, tapi beda merek buatan Jepang itu Odorono. Ketika kalian tidak bisa membeli Odorono, daripada kalian bau keringat, mending pakai balsam. Jadi namanya Odoroson. Pernah. Jadi anak band tapi itu nggak enak bau tolos. Ya gini, nanti kalau ditanya lagi demam daripada bau ketiak. Bikin demam. Itu terjadi di sanggar. Jadi kamu baju dekil, bau lagi belum dicuci. Ya udah pakai Tarason. Jadi kalau ditanya kan lebih baik bau Tarason dong. Itu memang terjadi dulu. Habis nggak punya apa-apa dari tahun 88 kok.
Semuanya kostum itu ya itu aja gitu. Untuk menjaga penampilan misalnya, kamu jangan sampai gendut misalnya gitu. Ya Bisa itu nggak gitu? bisa. Satu, kita tidak boleh menggunakan sebuah kodrat. Tapi Lu pendek tuh bisa. ya tapi saya selalu bilang yang pendek itu tingkatkan kualitas kamu biar tinggi ilmunya, biarin posturnya pendek, karena bisa dibantu sama high heel dan sepatu dan lain-lain. Gemuk. Terus cara berdirinya juga harus diajarin. Oh, iya. Gocengan. Ya, nggak boleh dia nyanyi begini ke bawah gitu misalkan gitu. Karena harus jadi pemandangan indah di sebuah Wajahnya pagelaran. harus kelihatan. Satu itu. Kedua, ya sudah, kamu seperti kamu seorang mau masalah model gitu, yang pendek nggak boleh pakai garis-garis ke samping, itu udah standar. Oh ya. Supaya good looking. Nah, anak-anak yang tidak mengenal kecantikan, make up dulu saya sarankan sehari 5 kali cuci muka dan cuci rambut. 5 kali sehari. 5 hari sehari. Mandinya 3 kali, cuci mukanya 5 kali. Kalau di Islam memang 5 kali ya. Sambil sholat. Tapi saya ajarin mereka itu sebelum keringat datang sudah dibasuh lagi, keringat datang basuh lagi. Karena mereka sel-selnya masih tumbuh. Jadi kalau dibersihin terus, nanti juga terus harus nyapa orang baik. Balik kemana? Selamat malam Pak. Udah lama nggak jumpa nggak mana? Nanti orang akan bilang orang itu siapa, ramah banget. Nah itu orang udah muncul di situ, pelatihan sinaran gitu di wajah itu. Jadi ya ini versi saya lah gitu, saya juga baca-baca seperti itu saya lakukan. Dan mereka itu tanpa make up pun, kalau nggak punya masker yang kayak gitu, saya suruh Saripul Haji Pak. Iya, Saripul Haji itu menghilangkan lemak di muka. Udah jelas itu dari bengkuang, udah membuat putih. Jadi saya juga percaya sama nenek saya yang memakai itu. Jadi Alhamdulillah kariputnya. jadi akal-akalan. Tapi ini anggar kariput. Tapi dia minimal udah tua tuh bercahaya. Iya. Nah, kemudian, tapi yang paling bercahaya itu ketika sucikan hatimu, pikiran jangan negatif Dari orang dalam. lain, maka orang tidak berbalik negatif sama kita. Inner Jadi beauty ya. berusaha untuk berjuang seperti itu, karena yang menolong hidup kalian adalah kalian. Apalagi kalau udah pergi gitu, pergi long trip, ya sudah. Itu apa? Tadi kalau yang gendut gimana yang gendut? Saya Suruh biasa nggak makan 3 hari apa ya, gimana? jangan makan yang lemak-lemak, saya biasa begitu. Nah. Kemudian jangan makan, kemudian kayak gini, makan nasi karbo, terigu karbo misalkan. Mie. Tapi kalau nasi 1 piring dengan terigu cakwe misalkan, cakwe Bala-bala. berarti kan tidak banyak tuh.